Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini kita ada sesi interview pemilihan Pemilos 2023-2024. Dan spesial di sesi ini saya bersama Paslon 1. Halo Paslon 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Gimana nih rasanya menjadi kandidat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Assalamualaikum teman-teman. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aiko Alidani Syapitana, biasa dipanggil Aiko, dari kelas 8 Abu Bakar Ashidik. Dan saya di sini sebagai calon ketua OSIS dari Paslon 1. Perkenalkan, nama saya Kasiopeia Filonia, saya biasa dipanggil Via. Saya dari kelas 8 Usman bin Affan dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS dari Paslon 1. Nah, sang pemimpin, jadi Aiko dan Via ini merupakan Paslon 1. Mari kita simak bersama bagaimana tekad mereka untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Oke, untuk Paslon 1 kita mulai sesi pertanyaannya ya. Oke, siap. Oke, apa definisi dari organisasi dan seberapa pentingkah organisasi itu menurut kalian? Nah, tentu organisasi itu sangat penting di sekolah maupun di luar. OSIS sendiri itu sebagai wadah yang memfasilitasi siswa-siswi SMP Al-Muslim untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk kepentingan sekolah. Wah, kalau sepenting itu, memangnya apa sih visi misi kalian? Nah, untuk visi kita sendiri yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan karakter siswa-siswi SMP Al-Muslim sebagai pemimpin masa depan yang mengedepankan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin serta aktif berkontribusi sebagai pribadi yang berharga dalam komunitas. Untuk misi kami, yang pertama ada membangun hubungan internal dan eksternal yang kuat antara sekolah dengan organisasi. Yang kedua yaitu menerapkan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menghilangkan norma-norma yang tidak etis di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mendorong siswa-siswi SMP Al-Muslim untuk berperan penting dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu mewadahi dan mengembangkan potensi bakat dan minat siswa-siswi untuk mencari prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mengadakan dan memperbanyak kegiatan yang dapat mengembangkan potensi bakat dan kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan siswa melalui pelatihan dan program interaktif untuk menciptakan generasi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan beretika. Nah, sang pemimpin, jadi visi misi dari Paslon 1 adalah menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan karakter siswa-siswi SMP Al-Muslim sebagai pemimpin masa depan yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, serta aktif berkontribusi sebagai pribadi yang berharga dalam komunitas. Untuk misinya, membangun hubungan internal dan eksternal yang kuat antara sekolah dan organisasi. Nah, aku ada pertanyaan nih. Apa maksud kalian mengembangkan keterampilan kepemimpinan siswa melalui pelatihan dan program interaktif untuk menciptakan generasi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan beretika? Nah, dari misi ini yang dimaksud kita adalah membuat program dan pelatihan seperti LDKS yang dapat menciptakan generasi pemimpin ya. Soalnya kan LDKS sendiri berdefinisi dari latihan yang melatih dasar kepemimpinan siswa. Ya, dari program-program seperti itu kita akan dapat melatih siswa-siswi supaya menjadi pemimpin masa depan yang beretika dan bertanggung jawab. Oke, yang kedua, bagaimana cara kalian membangun hubungan internal dan eksternal yang kuat antara sekolah dan organisasi? Nah, untuk misi yang ini itu kita dapat melakukan rapat atau diskusi bulanan dengan guru pendamping OSIS tentang perkembangan OSIS dan apa yang bisa kita ganti dan saran-saran yang mungkin dapat mengembangkan organisasi ini supaya lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri. Oke. Nah, jika kalian sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, program kerja apa yang akan kalian laksanakan? Nah, untuk program kerja, kami memiliki 4 program kerja serta 1 proker andalan. Untuk proker andalan kita yaitu Spell Team Show and Tell.
Speltin Show and Tell ini merupakan sebuah program di mana OSIS dengan bantuan pihak sekolah mengadakan acara talent show dan bazar di mana setiap ekstrakurikuler dapat mempersiapkan sebuah pertunjukan atau produk untuk menunjukkan kemajuan dari apa yang telah mereka lakukan selama 1 semester. Untuk proker ini ada 2 sistem, yaitu dengan panggung dan juga bazar, di mana kita akan menyediakan stand untuk setiap ekstrakurikuler dan mereka akan menceritakan dan menjelaskan apa saja yang mereka lakukan dalam ekskul tersebut. Dan salah satu program kerja kita yaitu Letters for Our Future. Letters for Our Future ini merupakan program di mana siswa-siswi SMP Al Muslim dapat menulis surat di awal tahun untuk diri mereka sendiri yang di masa depan. Nah, untuk proker kedua kita ada Spelmus Newspaper. Di sini program ini adalah kerjasama OSIS dengan ekskul jurnalistik. Program kerja ini akan membuat sebuah koran yang akan dibagikan ke siswa-siswi. Koran ini bisa berisi prestasi, acara, dan yang lainnya. Proker ketiga yaitu Bazaar Bazar. Bazaar Bazar ini untuk melatih kewirausahaan siswa-siswi dan juga mengembangkan imajinasinya mereka karena mereka dapat mendekorasi stand mereka sebebas mungkin. Nah, untuk proker terakhir kita ada Recycle Costume Show. Di sini proker ini kita mendaur ulang sampah yang dihasilkan menjadi sebuah kostum yang akan ditunjukkan setiap kelas. Setiap kelas membuat sekitar 2 buah kostum untuk laki-laki dan perempuan. Oke, dari 4 proker kalian, apa sih dampak yang akan kalian rasakan jika kalian melaksanakan proker tersebut? Untuk dampak-dampaknya sendiri tentu saja proker-proker ini mengembangkan kreativitas siswa, imajinasi siswa, bakat minat siswa, dan juga membuat mereka lebih aktif dalam menjaga lingkungan dan berpikir kritis. Wah, gimana nih proker dari paslon 1? Pastinya keren dan hebat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kalian dapat mengembangkan sebuah ide program kerja? Kalian ambil dari mana dan apa pertimbangan yang akan kalian lakukan? Nah, untuk ide-ide program kerja kita mengambilnya dari keminatan siswa-siswi dan apa yang mereka sukai dan juga masalah-masalah yang ada di lingkungan. Salah satunya yaitu yang Speltin Show and Tell. Kita menanyakan kepada siswa-siswi apakah mereka berminat untuk untuk maju ke depan dan memberikan bakat-bakat mereka, karena memang hal ini sangat berpengaruh ya, sangat penting untuk perkembangan mereka. Oke, setuju. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab kalian jika ada program kerja yang tidak berjalan dengan baik? Untuk ini kita tentu saja akan melakukan evaluasi dan dalam evaluasi tersebut kita akan mencari solusi dan mencari mengapa program kerja ini tidak berjalan dengan baik dan akan meminta saran kepada pengurus OSIS yang lain dan mengaplikasikan hal tersebut kepada program kerja selanjutnya. Nah, jika kalian sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih, bagaimana cara kalian menginspirasi siswa lainnya untuk terlibat aktif di acara kalian? Nah, untuk itu kita akan mempromosikan kegiatan-kegiatan kita baik melalui offline maupun online dengan bahan promosi yang bagus dan menarik perhatian. Oke. Nah, bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan yang ada di masing-masing anggota OSIS dan berikan contohnya dan cara efektif untuk memanfaatkan perbedaan tersebut? Nah, untuk anggota-anggota dan pengurus-pengurus OSISnya sendiri tentu saja mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda, dan karena hal tersebut kita akan melakukan rapat dan diskusi di mana kita bisa mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan kita supaya tidak ada miskomunikasi. Cara implementasi ini yaitu dengan membuat aturan-aturan yang tentu saja bisa diikuti oleh seluruh pengurus OSIS. Oke. Nah, ini menurut kalian ya,
apakah OSIS ini tuh bisa digunakan sebagai wadah mempromosikan sekolah agar bisa dikenal oleh luar sekolah? Kalau bisa, berikan contohnya dan alasannya. Nah, tentu OSIS bisa dijadikan sebagai wadah promosi sekolah. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan program-program unik yang dimiliki oleh sekolah kepada sekolah-sekolah lain. Seperti salah satunya yaitu AMA atau Al Muslim Exhibition. Pada saat pelaksanaan AMA 2023, kita merasa bahwasannya sebenarnya banyak sekali cara untuk kita mempromosikan eksibisi ini dengan cara yang lebih bermanfaat untuk popularitas kita. Nih, kalau kalian sudah menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih ya, apa sih yang mau kalian tingkatkan dari OSIS? Untuk itu kita ingin meningkatkan sikap kedisiplinan dan komunikasi pada pengurus OSIS. Pasti di OSIS itu kayak rintangannya tuh pasti banyak ya, nggak selalu mulus gitu. Nah, bagaimana cara kalian menghadapi tantangan itu yang akan muncul selama masa jabatan kalian? Nah, salah satu cara untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan membuat rapat bulanan dengan pengurus OSIS dan juga pembina OSIS, dan kita akan menanyai saran-saran untuk perkembangan organisasi kita. Oke, bagus. Nah, kan pasti kalian itu punya banyak tugas ada tugas di sekolah dan juga ada tugas dari organisasi. Nah, bagaimana cara kalian agar kalian itu bisa seimbang gitu loh antara tugas OSIS dan tugas sekolah? Nah, untuk menurut saya sendiri, kan kita sudah sering sekali dinasihati untuk selalu belajar, dan kita memang dengan OSIS kita sering sekali meninggalkan tugas-tugas dan pelajaran-pelajaran untuk kepentingan OSIS sendiri. Nah, caranya untuk menghadapi tersebut adalah kita tentu saja akan membuat jadwal dan membuat timeline supaya kita bisa mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kita. Oke, jadi lebih ke harus bisa mengatur waktu lah ya, kalau antara OSIS dan tugas sekolah. Oke, jika kalian ada di dalam dua pilihan nih, kalian mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya apabila dia merusak nama baik OSIS? Untuk itu, pertama kita akan mendiskusikannya dan berbicara tentang permasalahannya kepada anggota tersebut. Kan setiap kesalahan itu pasti bisa diperbaiki. Nah, itu kalau misalnya udah dinasehatin dan tetap terulang terus, ya kita terpaksa untuk mengeluarkannya. Iya. Oke. Nah, mungkin dari paslon 1 ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lagi menonton video ini? Waduh, untuk pesan terakhir sebelum kita menyelesaikan podcast ini, kita udah siapin pantun nih. Waduh. Kalian mau denger gak? Mau dong. Ayo kita bacakan. Kayu lengkung di atas batu. Cakep. Batu halus buat sang ratu. Cakep. Ayo dukung paslon 1, pilihan bagus paling bermutu. Jangan lupa vote paslon 1. Oke, terima kasih banyak kepada paslon 1 untuk waktu dan kesempatannya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sampai jumpa di pemilihan paslon berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.